Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal bagian absen tutorial cara membuat gagang golok guys. Yang tadinya tanduk akan dibuatkan menjadi gagang golok kayu sono keling guys, seperti ini. Kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Dan jangan lupa ya guys, dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya. Nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat ataupun lebih terhibur lagi dari Karya Lokal. Langkah pertama kita sediakan dulu golok yang akan kita betulin guys. Nah, jadi goloknya seperti ini. Tadinya ini gagangnya tanduk, modelnya sudah angkurawut seperti ini guys. Nah ya, jadi sudah pada robek-robek seperti ini. Nah, kita masukkan ke bagian gagang golok tanduk yang angkurawutnya guys, seperti ini ya. Nah, sudah smell up ke kanan dan ke kiri guys. Aduh, ini sudah tidak karu-karuan guys. Nah, jadi saya sudah menggunakan kayu sono keling super guys. Jadi ini galihnya saja ya, kayu sono keling yang bagian supernya guys. Dan yang ini gagang golok yang tanduknya sudah angkurawut ataupun sudah pecah-pecah seperti ini. Kita akan ganti menggunakan kayu sono keling gagangnya guys ya, seperti ini ya. Langkah pertama kita sediakan dulu mata gerinda ataupun mata amplas yang nomor 60 guys, seperti ini. Lalu kita gesekkan di bagian gagang golok tersebut. Nah, jadi kita pelan-pelan saja guys. Jadi harus teliti ya cara pemegangannya, biar nanti tidak kena tangan ataupun tidak kena yang lainnya, seperti itu guys. Jadi utamakan keselamatan lah, intinya seperti itu guys. Jadi caranya harus pelan-pelan ya, seperti ini. Nah, lalu tahap selanjutnya kita bagian tengok-tengok dulu guys di bagian yang sudah kita gerinda tadi ya. Mana yang belum rapi kita gerinda lagi guys, seperti ini. Nah, kita samakan dulu dengan gagang golok yang tanduknya guys. Nah, jadi saya ini sengaja saya kumpulin ya. Ini serbuk kayu sono kelingnya guys. Nanti biar mudah di saat pengeleman ataupun untuk mencampur lem. Jadi ini sangat bermanfaat sekali guys, serbuk kayu yang tanpa diayak ya, seperti ini. Nah, jadi ini bakalan kita lobangi guys ya, harus menggunakan klem dulu guys, seperti ini ya. Jadi kita menggunakan klemnya itu dari Vipa ya, yang ukuran berapa in nggak tahu nih, pokoknya yang secukupnya buat gagang golok aja guys ya, seperti itu guys. Nah, jadi cara memasukinya jangan sampai miring ke bawah dan ke atas, harus lurus dengan gagang goloknya guys. Nah, jadi ini harus agak miring ya, agak miring ke belakang cara motong di bagian depannya. Kita pasangkan, lalu kita klem guys besi pipanya ya. Jadi cara pengelamannya itu di bagian dalam ya, jangan di bagian luar. Karena ini akan dimasuki ke bagian kayunya guys. Nah, jadi kita ukur dulu kepanjangan pipanya berapa, lalu kebulatannya berapa, seperti itu. Setelah diemal ataupun digurat, lalu kita buangi di bagian pinggirannya guys. Nah, jadi ini buat memasuki pipanya guys ke bagian gagang goloknya ya. Kita gerinda pelan-pelan saja. Jadi jika kalian punya tatah ataupun punya gergaji, itu bisa menggunakan alat manual ya, seperti itu. Ini jangan sampai kurang ya guys. Kita harus memasukinya agak seret guys, biar nanti tidak oncer ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys. Lalu kita pasangkan kelamnya. Nah, jadi kelamnya ini harus agak dilonjongin ya, jadi agak lancip ke bawah. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys ya. Setelah dimasukin, lalu kita pantek kembali ya, biar agak masukan. Setelah itu lalu kita bagian rapihkan dengan mesin amplas guys, seperti ini. Setelah dirapikan, lalu tahap berikutnya kita bagian lihat dulu guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya.
Langsung ke lanjut tahap berikutnya, kita bagian pengeboran di bagian gagang goloknya guys. Nah jadi kita menggunakan mata bor yang 4,5 mili ya, seperti ini, sampai kedalamannya itu sekitar 7 cm ya, sesuai dengan golok yang akan masuk ke bagian gagangnya guys. Nah jadi kita menggunakan mata bor yang 4,5 mili, lalu kedalamannya itu sekitar 7-8 cm guys, biar agak kuatan ya. Jadi cara mengelubanginya itu dengan menggunakan mata bor yang 4,5, cukup dengan 3 lubang saja guys. Nah jadi ini bagian lubang yang tengah ya. Pertama kita lubangin yang tengah, yang kedua sisi atas, dan yang ketiga sisi bawah. Oke, setelah dilubangi 3 bagian, lalu kita bagian kocrek-kocrekan seperti ini guys ya. Oke, setelah berlubang seperti ini, lalu bagian korek-korek dengan menggunakan mata bor seperti ini guys. Nah oke, setelah berlubang, lalu tahap berikutnya kita bagian pengeleman guys. Nah jadi hasil pengeborannya seperti ini ya. Oke, setelah berlubang seperti ini, lalu bagian pengelemannya guys ya. Nah jadi ini sudah agak-agak mirip dengan gagang yang sebelumnya guys. Nah kita masukkan dulu, coba masukkan dulu seperti ini sudah ngepas ya. Nah jadi jika ada yang seret, kita bor kembali seperti itu. Nah jadi ini dari ujung golok sampai ke ujung gagang ini harus lurus ya guys. Nah jadi ini yang sangat bermanfaatnya sih yang ini guys. Jadi ini buat perkat ya, ataupun penguat di bagian gagang goloknya. Saya menggunakan lem epoksi yang 2 komponen ya, seperti ini. Kita menggunakan yang hardener dulu. Oke, kita menggunakannya secukupnya saja. Oke, setelah hardener dituangkan, lalu tahap berikutnya kita tuangkan yang resinnya guys. Nah jadi ini resin sama hardener itu disatukan ya. Cara ngoplosnya itu harus banyakin yang kuningnya sedikit saja guys, biar cepat kering ya. Nah, setelah dituangkan yang resinnya, lalu kita aduk-aduk guys sampai rata ya. Nah jadi lemnya seperti ini. Ini sangat kuat banget lemnya guys. Ini lem anti air ya. Mantep banget lah pokoknya kalau setelah nyoba menggunakan lem seperti ini. Kalau pengadukannya ngepas itu sangat-sangat luar biasa lah lemnya. Tahan air dan sangat kuat sekali guys. Oke, setelah diaduk-aduk, lalu bagian tahap berikutnya kita gunakan serbuk kayunya guys. Serbuk amplasnya seperti ini ya. Ini serbuk kayu sono keling guys. Jadi makanya saya tidak buang itu, buat manfaatnya buat seperti ini guys. Nah untuk mengaduk campuran lem, untuk mengaduk campuran yang lainnya juga bisa ya, seperti itu. Nah jadi hasilnya hitam ya, seperti kayunya juga seperti itu. Oke, setelah diaduk-aduk, lalu tahap berikutnya kita masukin ke bagian lubang pengeboran tadi guys, di bagian gagang goloknya ya. Kita isi sampai penuh, sampai full ya. Nah jadi cukup menggunakan KP ataupun benda yang bisa memasuki di bagian lubangnya guys. Nah kita pengen padat lagi, langsung menggunakan kayu lagi guys ya, disodok-sodokin, dimasuk-masukin ke bagian lubang yang sudah kita bor tadi guys, biar nanti padat ya. Oke, kita tekan-tekan seperti ini. Oke, setelah padat, lalu kita bagian memasuki goloknya guys. Nah, jadi biar terisi semua ya, biar tidak oncer lah maksudnya guys. Jadi ini tanpa menggunakan pancir aja ini sudah kuat guys. Oke, langsung kita masukin goloknya yang sudah kita lem tadi di bagian gagangnya, lalu kita masukin seperti ini. Oke, setelah masuk, lalu kita bagian pemantekan lagi guys, biar agak ke dalam ya, sampai ngepas di bagian goloknya guys. Oke, kita pantek lagi, kita gedor lagi biar agak mundur, biar agak panjang. Oke,
Sip. Oke, sudah sip lah, sudah mantap guys, sudah ngepas di bagian posisinya ya. Nah, lalu kita bagian rapihkan lagi lemnya guys di bagian pinggirannya. Oke, setelah rapi kita tengok-tengok dulu, takutnya ada yang bengkok guys di bagian ujung golok sampai ke ujung gagangnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang bengkok itu sangat berbahaya guys, jadi tidak nyaman saat dipakainya ya. Jadi kita harus menggunakan gagangnya itu dengan goloknya itu harus lurus. Nah, jadi mantap sekali guys. Mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat ya guys. Oke, mungkin sekian dulu dari karya lokal. Mungkin dilanjut lagi di bagian tutorial masih membuat ataupun menyervis gagang golok. Oke, akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.